Podcast, Hipotesa Podcast with many question and guests. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di Hipodcast episode kedua kali ini. Kalian pasti pada penasaran kan, di Hipodcast kedua ini kita bakal bahas apa sih? Setelah kemarin kita udah kupas tuntas mengenai fakta-fakta apa aja yang ada di IE dan bagaimana kehidupan di Departemen Ilmu Ekonomi. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton episode pertama kemarin, mungkin boleh langsung ditonton aja ya sebelum lanjut ke episode 2 sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal buka-bukaan soal mega proker yang ada di Hipotesa IPB atau ada di himpunannya Anak Ekonomi IPB. So, langsung saja, let's get cozy with what Hipotex Air, Economics Day, and Economics Trip are all about. Nah, kira-kira siapa aja sih guest star pada Hipodcast kedua kali ini? Yang pastinya guest kali ini gak akan kalah seru dan gak akan kalah keren dari guest star di episode pertama kemarin. Mungkin langsung aja kita panggil, ada Akmal, Hafiz, dan juga Ebenezer. Wah, udah kelihatan kan teman-teman, muka-muka orang kurang tidur karena sibuk organisasi, kepanitiaan. Mungkin boleh deh aku tanya gimana nih kabarnya Akmal, Hafiz, dan juga Eben pada hari ini? Udah mulai capek, sakit-sakitan nggak karena sibuk? Alhamdulillah. So far gak ada sih, karena selalu diingetin jangan lupa makan. Itu nggak ada support system ya, Hafiz ya? Hafiz sih ada support systemnya. Oh, ya. Cuma kalau kita ya udah Belum ada. penyesuaian tubuh aja. Oke, mungkin temen yang nonton ada yang mau daftar jadi support systemnya Eben dan Akmal, mungkin langsung aja ya. Oke, luar biasa. Jadi ini 3 para ketua dari Mega Proker Hipotesa tahun ini. Mungkin kita udah kenal-kenalannya ya. Mungkin langsung aja kita masuk ke topik hari ini, yaitu Let's get cozy with what Hipotex Air, Economics Day, Economics Trip are all about. Aku dan teman-teman semua yang udah nonton pasti pada penasaran kan, apa sih itu Hipotex Air, apa sih itu Economics Trip, apa sih Economics Day itu? Mungkin boleh langsung kita tanya-tanya aja ke para ketua Mega Proker ini. Mungkin karena yang lagi berjalan sekarang itu ada di Economics Day. Mungkin Hafiz boleh bantu jelasin dong ke kita, Economics Day itu apa sih? Oke. Halo teman-teman, kenalin, aku Hafiz Purnama Putra dari IE 59 selaku Project Leader dari Economics Day 2024. Kurang lebih Economics Day itu, kalau teman-teman nggak asing dengan istilah ospek, ya itulah nama Economics Day. Ospek ini diperuntukkan untuk mahasiswa IPB angkatan 60 yang baru keluar dari masa PPKU-nya gitu. Sebelum mereka lanjut ke masa departemen lebih dalam, maka ada masa pengenalan departemen agar mereka tahu gambaran singkat bagaimana departemen itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu Economics Day. Kalau boleh tahu ya, Hafiz. Berarti kan Economics Day tadi itu nama kegiatan dari Ospek Ilmu Ekonomi IPB tersebut kan. Terus boleh tahu nggak rangkaian kegiatan apa aja sih yang dimuat di dalam Economics Day ini? Jadi rangkaian acara di Economics Day itu ada 2 kategori ya teman-teman. Pertama itu ada pra, yang kedua ada inti. Yang pra ini kita menamakannya dengan Bonding with Memories. Ada 3 hari pra. Lalu selanjutnya ada 4 hari inti. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan juga closing penutupan. Pastinya acaranya bakal keren banget. Betul, ya, soalnya bakal bikin semuanya makin bonding. Ya. Tapi kalau boleh tahu ada lagi nggak output yang didapetin oleh adik-adik yang ikut kegiatan Economics Day ini? Tentunya ada dong, outputnya pasti yang pertama mereka tuh lebih bonding sama angkatannya sendiri. Karena kan mereka pas PPKU tuh kelasnya pisah-pisah ya. Pas departemen mereka satu gitu kan, jadi harapan kita mereka lebih kenal sama anak sejawatnya kayak gitu. Lalu yang kedua kita pengen kita sebagai panitia 9 dengan mereka sebagai peserta 60 itu bisa lebih erat juga gitu hubungan satu rahminya. Kayak gitu sih output yang aku harapin ya sebagai ketua pelaksana. Menarik banget ya kegiatan Economics Day ini. Jadi selain kegiatan ini memperkenalkan departemen kepada mahasiswa IE yang melewati PPKU, kegiatan ini juga ngebantu mahasiswa IE yang baru masuk departemen buat saling bonding dan saling makin kenal satu sama lain, baik itu antar teman ataupun kakak tingkatnya ya, Fiz. Nah, barusan kita udah bahas yang agak serius nih, proker yang agak serius. Mungkin kita beralih ke proker yang kegiatannya itu agak santai, fun, jalan-jalan ke luar negeri dan mengunjungi tempat-tempat baru yang pastinya menarik banget nih teman-teman. Apa tuh Jess? Oke, langsung aja kita ke mega proker selanjutnya, yaitu Economics Trip. Mungkin boleh bantu Akmal buat jelasin?
Gimana sih economic strip itu? Oke, jadi makasih banyak Kak Jess buat pertanyaannya. Jadi economic strip itu kegiatan kunjungan studi, kunjungan institusi ataupun lembaga ke luar negeri nih teman-teman. Jadi kunjungan studi lembaga ataupun institusi ini bakal berlangsung selama 6 hari Kak Jessica. Yang mana teman-teman dari ilmu ekonomi bakal eksplorasi banyak hal-hal baru yang nggak pernah ada di Indonesia, khususnya hal-hal yang berbau global ataupun berbau pada khususnya bidang kita sendiri, yaitu ilmu ekonomi ini tadi. Nah, kita tuh bakal kemana aja sih plannya ya? Iya. Plannya itu bakal ke 3 negara. Wow. Wih, Wah, negara apa aja itu kalau boleh tahu Bang? Negaranya, wah, Bekasi, Malaysia. Waduh, Bekasi jauh ya planet lain. Ada ke Malaysia, Malaysia. ada ke Singapura, dan juga ke Thailand nih Kak. Yes. Waduh, Gitu. pastinya udah menarik banget nih, pasti pada nggak sabar kan buat pergi jalan-jalan ke 3 negara. Kalau boleh tahu, kalau economic strip yang tahun-tahun kemarin tuh udah berhasil kemana aja sih, Akmal? Nah, beberapa tahun yang lalu ya Yes, itu economic strip itu sempat berlangsung selama hybrid nih, atau online, dilakuin online. Jadi kita belum sempat buat ngelaksanain economic strip secara langsung by offline. Tapi beberapa tahun sebelumnya lagi, kira-kira di tahun 2019 kita itu udah pernah jalan-jalan ke Malaysia Kak Jessica, dan ke beberapa negara-negara yang ada di tetangganya Indonesia ini tadi. Wih, menarik banget ya kayaknya. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar juga kan buat ikut kegiatan economic strip. Mungkin boleh dikasih tahu lebih lanjut ya, Akmal. Apa sih output yang bisa didapetin oleh peserta yang ikut kegiatan economic strip ini? Oke, karena keluar negeri itu kayaknya hal yang baru ya buat aku sendiri khususnya, dan aku pun sebagai project officer tuh tertarik banget terhadap hal-hal yang berbau global. Aku tuh pengen kalau teman-teman yang ikut economic strip ini bisa mengerti lebih lanjut nih hal-hal yang ada di luar negeri ataupun hal-hal yang berbau global ini tadi, khususnya di bidang pendidikan nih. Manakala teman-teman punya agenda, punya impian buat ngelanjutin S2 ataupun berkuliah di luar negeri, teman-teman yang ikut economic strip ini punya gambaran nih gimana sih kehidupan di luar negeri ini tadi. Terus apalagi kita bakal lanjut jalan-jalan di bidang pariwisatanya, yang mana kita bakal nyobain kulinerannya, terus budaya-budayanya. Terus ada juga kita bakal jalan-jalan ke KBRI, yang mana kita bakal belajar diplomasi di luar negeri itu kayak gimana. Kayak gitu sih Jess, aku pengennya biar teman-teman tuh bisa paham sama hal-hal yang terjadi di luar negeri, nggak cuma di Indonesia aja gitu. Wih, kelihatannya menarik banget nih ya program economic strip ini. Pasti kegiatan ini bakal seru banget karena selain belajar banyak hal baru, teman-teman juga sekalian jalan-jalan ke luar negeri dan kunjungin banyak tempat baru. Dan tadi yang dibilang Akmal bakal kulineran juga kan di luar negeri itu. Nah, mungkin kita lanjut ke mega proker yang gak kalah menarik, yang mungkin aku spill dikit ya. Ini berhubungan dengan lomba-lomba. Siapa teman-teman di sini yang suka ikut lomba-lomba? Mungkin boleh kita dengar apa sih mega proker ini, yaitu Hypotex Air. Mungkin Eben boleh jelasin apa sih Hypotex Air ini? Oke, halo semua, kenalin nama aku Ebenezer sebagai project leader dari Bachelor University Hypotex Art. Jadi Hypotex Art itu kepanjangan dari Hypothesa Exhibition in Revolution. Jadi Hypotex Art Femset IPB itu adalah wadah yang berupa kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh IPB University melalui Departemen Ilmu Ekonomi dan Hypothesa Fem IPB. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan. Kedengarannya menarik banget nih. Kalau boleh tahu nih Ben, output apa sih yang didapetin dari kegiatan Hypotex Air ini? Buat mungkin teman-teman yang nonton sekarang pengen ikut nih kegiatan Hypotex Air, output apa yang bisa mereka dapetin dengan ikut kegiatan Hypotex Air ini? Untuk outputnya sendiri ya, dari Hypotex Art itu berupa kegiatan yang tadi aku sampaikan adalah kompetisi nasional. Jadi tidak hanya itu aja teman-teman, selain kompetisi kita juga akan menyelenggarakan seminar nasional, di mana harapannya adalah sebagai anak muda nantinya, sebagai pemimpin masa depan, bisa mempersiapkan diri sejak dari sekarang untuk bisa mengerti nih bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini dan bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan pada saat ini untuk masa depan Indonesia. Sebelumnya juga untuk tema tahun ini tuh kita ambil Embracing Indonesia Sustainable Economic Growth in 2045. Jadi harapannya dengan kita mengambil tema ini, itu kan Indonesia Mas 2045 ya. Jadi kayak masa-masa sekarang kan itu lagi gencar-gencarnya nih tentang
Indonesia Emas 2045 apakah bagaimana, kurang lebih gitu ya. Jadi harapannya memang dari aku sendiri, aku pribadi yang punya minat dalam hal bidang kompetisi ataupun tentang pengembangan diri itu ingin mengajak teman-teman gitu, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia untuk berperan dalam mungkin setidaknya kita itu bisa aware gitu dengan lingkungan, dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini. Jadi kita bisa mempersiapkan diri tuh untuk masa depan kita sebagai pemimpin Indonesia nantinya. Wih, kelihatannya seru banget tuh. Kalau boleh tahu lomba-lomba apa aja sih Ben yang dimuat dalam kegiatan Hipotex hari ini? Nah, lomba-lombanya itu ada esai, video kreatif, dan debat. Jadi dengan 3 kompetisi ini harapannya kita juga bisa dalam hal esai kita bisa melatih nih bagaimana penulisan yang benar, bagaimana kita mengupload jurnal dan lain-lain. Mungkin kalau dari video kreatif, bagaimana kita mendesain sebuah edukasi berupa mungkin video lewat bagaimanapun itu yang nantinya bisa memberikan hasil dan dilihat oleh banyak orang, untuk nantinya orang-orang itu juga lebih belajar banyak gitu dari video yang kita tampilkan. Dan yang terakhir ada debat, di mana itu kita belajar untuk memberikan gagasan, saling berdiskusi dan saling menyuarakan setiap topik yang kita bawakan, kurang lebih seperti itu. Wih, kelihatannya kegiatan Hipotex hari ini impact-nya besar banget nih buat teman-teman sekalian yang ikut kegiatan ini. Dan tadi kalau nggak salah aku dengar ada seminar juga yang diadain di Hipotex ya. Kira-kira itu di bulan apa Ben? Atau di tanggal berapa? Untuk seminar nasional sendiri kita akan melaksanakan pada bulan September, tepatnya pada tanggal 7 September 2024. Jadi penasaran kan ya? Nanti akan apa aja dibahas di situ? Stay tune di Hipotex Art IPB. Wih, keren banget ya, Hipotexer bisa ngadain lomba dengan cakupan seluruh mahasiswa di Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang pengen ikut seminarnya, mungkin langsung ditungguin aja di IG-nya Hipotexer FEM IPB. Ya, Hipotex Art IPB. Oke, kita udah bahas semua mega proker yang ada di Hipotesa nih. Mulai dari Economics Day, Economics Trip, dan juga Hipotex Art. Mungkin aku bakal punya beberapa pertanyaan dan aku bakal nyampein beberapa pertanyaan kecil aja. Dan ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Tentang kalian sebagai ketua mega proker ini. Mungkin yang pertama aku bakal nanyain, kenapa sih kalian memilih menjadi ketua pelaksana dari mega proker yang kalian pegang ini sendiri? Kenapa ya? Wih, siapa nih? Kayaknya Hafiz udah siap sih buat ngejawab. Kalau ditanya kenapa aku memilih jadi ketua Mega Proker, karena pada waktu itu aku yang merasa aware dengan keresahan yang ada di Economics Day tahun lalu, kayak gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yang aku merasa kayaknya agent of change-nya itu dari aku deh, kayak gitu. Makanya aku percaya bahwa aku bisa coba improve itu dan akhirnya aku berani buat mengajukan diri menjadi calon ketua pelaksana. Wih, karena Hafiz merasa dia ada ya. Kalau dari Eben sendiri gimana nih? Apa yang ngebuat Eben memilih menjadi ketua pelaksana mega proker Hipotex Art itu sendiri? Ditanya kenapa ya? Dari aku sendiri memang memiliki minat gitu dalam hal kompetisi dan prestasi gitu, walaupun memang untuk sekarang masih ya begitu ya, diikutin aja semuanya, nanti hasil Tuhan yang memberikan. Jadi dengan begitu juga aku punya semangat nih untuk bisa belajar bagaimana mengelola, mengatur sebuah event, dimana ini kan eventnya kompetisi ya. Jadi dengan begitu juga aku bisa mempersiapkan setidaknya ke diriku sendiri untuk masa depan dan sebagai mungkin pengalaman setelah pasca kampus ya, dan nanti mempersiapkan diri di dunia kerja nantinya. Wih, keren. Jadi tujuan Eben tuh untuk mempersiapkan dirinya di kehidupan pasca kampus. Kalau dari Akmal sendiri, apa nih yang mendasari Akmal memilih menjadi ketua pelaksana dari Economics Trip tersebut? Oke, kalau aku pribadi ya Jess, sebenarnya back to the day one, dari aku join ke Hipotesa atau himpunan profesi ya, anak ilmu ekonomi nih, itu aku waktu itu ngelihat ada salah satu program kerja yang namanya E-Trip ini tadi. Nah, E-Trip ini tadi fokusnya itu ada di kunjungan studi ke luar negeri kayak yang aku bilang di awal tadi. Nah,
karena aku dari awal tuh masuk kuliah dan juga mungkin impianku dari SMA sih, aku itu pengen banget buat keluar negeri, entah itu buat study ataupun entah itu buat traveling ya. Aku tuh suka dengan hal-hal yang baru banget gitu loh kayak gitu. Dan menurutku itu ada daya tarik tersendiri buat aku pribadi. Nah, ketika aku join ke Hipotesa, aku ngerasa aku kayaknya pengen deh berpartisipasi di kegiatan e-trip ini tadi. Nah, terus ternyata aku diamanahin sama teman-teman CER dan Hipotesa itu buat menjadi project officer dari kegiatan e-trip ini tadi. Dan aku rasa pun sejalan dengan impianku ini tadi. Jadi aku harapin dengan sejalannya impianku ini tadi sejalan juga dengan kelancaran dari kegiatan e-trip ini juga tadi. Gitu. Oke, jadi Akmal memilih menjadi Ketua Mega Proker Economic Strip karena sejalan dengan impian dan cita-cita Akmal tadi, juga kesenangan Akmal terhadap dunia baru. Yes, betul banget. Oke, mungkin selanjutnya aku bakal nanyain tujuan dari Mega Proker yang kalian laksanain masing-masing ini apa? Kayak tujuan dari Economics Day itu apa sih? Tujuannya kita ingin memperkenalkan departemen tentunya ya, memperkenalkan departemen lebih dalam, lebih komprehensif gitu, karena mereka kan belum tahu betul ya departemen itu apa. Mungkin sebagai status mereka sebagai mahasiswa ilmu ekonomi, tapi dalam perjalanannya di tahun pertama mereka berjalan sebagai mahasiswa secara umum dan belajar dari awal lagi di PPKU. Jadi itu sih tujuan awalnya, memperkenalkan departemen lebih dalam. Yang kedua, memperkenalkan bahwa angkatan mereka itu perlu untuk lebih dekat, baik itu dengan teman sesamanya maupun dengan kita sebagai panitianya dan gitu. Dan aku harap sih budaya ini bakal terus berlangsung ya di ilmu ekonomi sampai nanti IPB tua pun masih ada gitu, Economics Day IPB makin berjaya lah. Betul. Ya. Oke, jadi kalau dari Avi sendiri, adanya Economics Day ini untuk mendekatkan diri antara anak mahasiswa baru satu sama lain juga dengan kakak tingkatnya. Betul. Ya. Kalau dari Hipotex Era sendiri, apa sih tujuan dari diadainnya kegiatan Hipotex Era ini? Mungkin karena ini adalah kegiatan kompetisi berbasis nasional, berarti ini menyangkut paut ke seluruh mahasiswa Indonesia gitu. Jadi kita sebagai wadah itu ingin mengajak setiap mahasiswa untuk seperti yang aku jelaskan tadi, lebih aware dalam kondisi Indonesia pada saat ini gitu. Dengan kita bisa aware dan kita belajar untuk cara menyelesaikan bagaimana masalah pada saat ini, tentunya juga akan melatih diri kita untuk bisa mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Seperti tadi aku bawakan itu Indonesia Emas 2045. Kan kita kalau 2045 itu udah masuk ke dunia kerja ya, bukan masuk lagi, udah profesional gitu di dunia kerja. Jadi dengan begitu, dengan saat ini kita bisa mengajak seluruh mahasiswa untuk sama-sama aware dan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Tentunya kita juga bisa mempersiapkan diri sebagai generasi emas untuk Indonesia Emas 2045. Wih, gila banget ya tujuan dari Hipotex hari ini. Mungkin boleh kalau dari Economic Strip, apa sih tujuan dari kegiatan Economic Strip ini, Akmal? Oke. Mungkin boleh bantu jelasin. Kalau dari tujuan dari Economic Strip ini sendiri, sebenarnya itu lumayan kaya sih. Karena apa? Kita ikut Economic Strip ini, kita bakal banyak belajar. Yang pertama, mulai dari studi ataupun institusi, lembaga, dan juga kita bakal belajar mengenai budaya nih. Terus topik-topik yang berbau hal dengan ekonomi. Terus apalagi ya, ada kita bakal kenal dengan yang namanya kulineran yang pastinya kita bakal traveling lah ini tadi. Nah, menurutku hal-hal kayak gini ini lumayan susah untuk didapatkan karena yang pertama adalah pengalaman ini bisa dibeli dan juga nggak bisa dibeli. Gitu loh. Nah, pengalaman tuh apa ya, menurutku kayaknya nggak bisa diulang. Kadang kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu nih yang ternyata kita mungkin mengeluarkan budget, kadang tuh kita lupa dengan budget yang udah kita keluarin, tapi nggak bakal lupa dengan pengalaman yang udah kita dapetin ini tadi. Ya nggak sih? Iya, bener banget sih. Gitu. Nah, menurutku dengan adanya e-trip ini tadi, aku harap banget teman-teman dari ilmu ekonomi bisa dapat wawasan sebanyak-banyaknya dan disesuaikan dengan apa yang mereka pengen cari tahu gitu di luar negeri tadi. Gitu. Oke, jadi walaupun kegiatan Economic Strip ini mungkin mengeluarkan budget lebih, tapi itu sebanding dengan pengalaman yang akan didapetin kan ya, Akmal? Betul. Oke,
Mungkin selanjutnya aku bakal nanyain ini tentang pengalaman kalian aja sih. Selama kalian menjabat sebagai ketua Mega Proker di proker kalian masing-masing, hal-hal apa sih yang menyenangkan selama kalian menjalani Mega Proker kalian sendiri? Kayak ada nggak hal-hal menarik yang membekas gitu di hati kalian, walaupun mungkin Mega Proker ini belum nyampe puncaknya yang kalian laksanain, tapi udah ada nggak dalam proses tersebut hal-hal menyenangkan yang menarik yang bisa kalian ceritakan buat teman-teman semua? Mungkin siapa dulu? Jangan aku dulu. Boleh sih. Tadi sama. Oke, mungkin dari Akmal. Apa hal Kalau dari aku menyenangkan? pribadi ya hal menyenangkannya ya, ini sih kalau dari aku pribadi nih, aku bisa berinteraksi dengan teman-teman IE khususnya. Kenapa? Karena aku merasa kayaknya dulu waktu aku di tahun pertama tuh aku happy banget bisa kenal ke teman-teman yang lebih bubble-nya tuh nggak di situ-situ aja gitu loh. Tapi ternyata waktu aku masuk departemen, aku harus berkumpul dengan bubbleku ini dan akhirnya aku bisa berkomunikasi secara langsung nih. Dan menurutku aku bisa ngobrol-ngobrol langsung sama teman-temanku yang sekarang dan juga mungkin ada di tingkatku. Itu menurutku ada suatu hal yang berharga buat aku ya. Jadi aku bisa beradaptasi dengan IE khususnya dengan matkul-matkulnya dan segala macam hiruk pikuknya. Itu sih menurutku hal yang bahagia. Terus sama aku bisa ngerjain trip ini bareng sama teman-temanku. Dan aku ngerasanya kayak, oh ternyata aku nggak sendirian gitu loh buat ngerjain hal ini tadi. Itu sih. Oke, jadi kalau menurut Akmal, hal menyenangkan yang didapat dari menjadi ketua Mega Proker Economic Strip ini jadi lebih dekat lagi sama bubble ilmu ekonomi tadi kan, satu sama lain, dan ngerasa punya temen buat ngejalanin Mega Proker Economic Strip ini bareng-bareng. Oke, kalau mungkin dari Eben sendiri, Dari apa hal aku ya? menyenangkan yang Eben rasakan? Mungkin gak hanya hal menyenangkan, tapi bisa secara umum hal yang berkesan gitu selama menjalani Mega Proker ini. Mungkin memang kita ini gak hanya belajar bagaimana mengatur dan menyelenggarakan sebuah event, tapi kita juga belajar dari yang kita bawakan itu gitu loh. Kayak kan ini dari Ipotexar itu sebuah kompetisi ya, walaupun kita sebagai wadah, tapi kita juga belajar nih mungkin dari kayak pengambilan tema, pengambilan tiap lombanya. Dengan itu juga kayak misal kita lagi kumpul lagi diskusi, kita satu sisi juga belajar bagaimana mengatur, kayak mungkin agar ada kegiatan workshop kurang lebih gitu. Kita juga belajar nih, oh iya Indonesia juga lagi sedang terjadi seperti ini, gini. Kayak kita nyangkut paut ke lomba-lomba kita, walaupun kita penyelenggaranya kayak di bagian SM memang kayaknya misal kita tentang Indonesia Emas 2045 nih, tulisan-tulisannya kayak isu yang sedang terjadi, yang lagi hot, ataupun bagaimana metode penelitiannya, bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin balik lagi kayak video kreatif, mungkin kayak kita lagi jalan-jalan, kita lagi sambil diskusi, dapat footage yang bagus ini untuk nanti bisa dimasukin video kreatif. Kayak debat juga, kalau debat kan kayaknya sense untuk lebih membara menang itu kan ada ya. Kayak menurutmu gimana kalau misalnya Indonesia Emas 2045 ini? Kurang lebih kayak gitu. Jadi bertukar pikiran dia. Jadi bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi kita sendiri juga belajar, kita sebagai peserta gitu nantinya. Walaupun ya kita penyelenggaranya. Jadi memang banyak hal yang belajar gitu dalam menjalani Mega Proker ini. Mungkin hal yang berkesan dari Eben tadi berarti dia jadi belajar lebih banyak hal lagi ya, dari segi debat ataupun video kreatif dan banyak hal lainnya ya Ben. Kalau misalnya dari Happy sendiri, apa sih hal menyenangkan yang Happy rasakan dalam menyiapkan Mega Proker Economics Day? Sebenarnya kalau mau bikin aku senang itu sederhana teman-teman. Wih, gimana tuh? Cukup dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena memang kontribusi ekonomis ini kan diperuntukkan untuk semua ya, semua angkatan, semua bagian, semua golongan gitu kan. Ketika mereka itu bekerja dengan ikhlas, sesuai dengan tanggung jawabnya, lancar, koordinasi bagus, itu cukup membuat aku senang kayak gitu. Artinya mereka bisa mengatur waktunya, mereka bisa memposisikan ekonomi itu sebagai hal yang prioritas buat mereka. Itu sih yang pertama. Yang kedua, yang bikin aku senang adalah ketika aku melihat senyuman yang terpancar baik itu dari angkatan 59 maupun 60. Ketika aku berhasil melihat senyuman itu berarti aku berhasil bawa tema besarku memori ini melekat di
pikiran mereka, hati mereka, dan tidak laku mereka. Oke, jadi kalau dari Hafiz sendiri, hal menyenangkan yang dirasakan Hafiz itu adalah ketika dia bisa melihat senyuman dari anak-anak 59 dan 60 dalam menyiapkan rangkaian kegiatan Memories atau Economics Day ini. Wah, menarik banget ya guys. Mungkin kalau tadi udah bahas yang senang-senang, sekarang aku mau nanyain soal kesulitan apa sih yang udah kalian rasain selama menyiapkan Mega Proker kalian sendiri. Kali ini dari siapa? Mungkin dari Eben dulu deh. Kesulitannya ya, memang tadi aku nyampein itu berkesan ya, walaupun mungkin ini juga berkesan karena aku selalu megang tuh prinsip susah dan senang itu adalah kebahagiaan gitu. Nah, sekarang kan jadi pembelajaran juga. Mungkin kalau di bagian kesulitannya memang tadi ya kayak aku sampaikan berkesan itu belajar bareng gitu dalam mungkin gimana mengatur menyelenggarakan sebuah kompetisi ini. Satu sisi juga kami sendiri brainstormingnya itu di situ kadang kesulitannya karena kayak habis capek kegiatan kampus kayak harus memikirkan lagi materi-materi yang perlu dibawakan seperti apa, brainstorm lagi bagaimana kita bisa nge-branding dari kompetisi kita untuk bisa di reach out gitu mungkin ke kampus-kampus luar, kampus-kampus di seluruh Indonesia. Mungkin kesulitannya itu lebih ke capek sih pikirannya, jujur capek karena saling bertukar pikiran walaupun kadang juga titik-titik yang kita inginkan itu harus lebih digempur lagi kayak mungkin dari kita punya target-target, bagaimana kita bisa mendapatkan target itu ya dengan cara branding, dengan cara memberikan info-info, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Tapi walaupun itu sebagai kesulitan, balik lagi aku bilang semua itu adalah kebahagiaan. Oke, jadi kalau misalnya dari Eben sendiri, kesulitannya itu dalam menyiapkan biar sesuai target dan nge-push branding dari kegiatan ini sendiri. Dan mungkin juga capek pikiran juga tadi ya, Ben. Mungkin kalau dari siapa nih selanjutnya? Aku deh. Dari Hafiz mungkin boleh. Apa sih hambatan yang Hafiz rasakan atau kesulitan yang Hafiz rasakan sejauh ini sebagai ketua pelaksana dari Mega Proker Economics Day? Oke, kesulitannya mungkin ini ya Kak Jess ya, lebih ke timeline yang kita tentukan gitu. Karena berhubung di bulan-bulan itu banyak banget ya agenda yang ada di IPB umumnya dan di fakultas khususnya gitu. Sehingga untuk menyusun waktu pelaksanaan segala macam itu sangat banget riskan untuk tabrakan kayak gitu yang pertama. Jadi banyak banget reschedule tanggal segala macam perubahan-perubahan dalam waktu dekat. Dan yang kedua kesulitannya adalah bagaimana membuat output dan outcome MPD itu tersampaikan dan terrealisasi tidak seperti perospekan yang mungkin kita pahami dulu kayak gitu. Makanya ada sedikit revolusi mungkin, revolusi di MPD ini tuh bahwa kita ingin membawanya tuh dengan lebih esensial gitu, lebih sesuai dengan tujuan yang mau sebagai kita mahasiswa gitu kan. Nggak yang lagi perpeloncoan dan segala macam lah kurang lebih. Jadi kita ingin karena tujuan yang berat itulah membuat salah satu dilema dan juga permasalahan yang harus mencari solusinya. Itu sih. Berarti kalau dari Hafiz sendiri dia mau menekankan biar kegiatan ekonomis atau ospek ini udah nggak jadi bentuknya nggak perpeloncoan lagi ya Hafiz. Mungkin di situ. Kalau dari Akmal sendiri di Economic Trip gimana tuh Mal? Apa sih hambatan kesulitan yang Akmal rasakan dalam merangkai kegiatan Economic Trip ini? Oke. Kalau aku pribadi ya mungkin yang paling agak susah untuk dilakukan adalah sebenarnya mungkin kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain. Teman-teman mungkin dari timeline ya karena kegiatan departemen maupun fakultas tuh kayaknya lumayan padat di bulan Juli sampai Oktober, yang mana E-Trip ini bakal diadakan di bulan Oktober. Itu menurutku jadi tantangan tersendiri buat panitia ya, buat merancang kegiatan ini sematang-matang mungkin tadi gitu loh. Dan belum lagi mungkin permasalahan kedua adalah
gimana caranya biar peserta tertarik dengan budget yang dikeluarkan akan memberikan pengalaman yang berkesan ini tadi sih. Itu jadi PR banget buat kita sebagai panitia. Palingan itu aja sih yang menurutku lumayan susah. Oke, berarti kalau kesulitan yang dirasain Akmal dalam mempersiapkan ekonomi trip itu adalah gimana meyakinkan biar orang-orang mau ikut kegiatan ekonomi trip ini, mengeluarkan budget, tapi tetap tertarik buat ikut kegiatan ini. Oke, mungkin dari Akmal sendiri tantangannya itu berarti gimana cara menarik peserta supaya mau ikut kegiatan ekonomi trip ini walaupun harus mengeluarkan budget lebih ya Akmal. Oke, mungkin hambatan-hambatan udah, kesenangannya juga udah. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Gimana sih harapan kalian buat kegiatan kalian ini, Mega Proker yang kalian pegang ini? Harapan kalian, entah pastinya semuanya pengen dong Mega Proker kalian berjalan dengan lancar, tapi boleh nggak diceritain lagi? Apa sih harapan kalian? Rinciin lagi harapan kalian untuk Mega Proker kalian. Mungkin dimulai dari Akmal, boleh Akmal? Oke, aku dulu boleh ya. Nah, karena tujuan awalku buat ngerancang e-trip ini tadi, ekonomi trip ini tadi adalah kunjungan visit ke studi, pendidikan, institusi atau lembaga, pariwisata dan budaya. Nah, aku tuh pengen mungkin kalau dari aku pribadi aku bakal ngefokusin itu di bidang pendidikan. Nah, kenapa? Aku pengen banget peserta-peserta ataupun teman-teman yang mantau-mantau soal ekonomi trip ataupun teman-teman dari ilmu ekonomi sendiri ini punya cita-cita yang mana berpendidikan setinggi-tingginya, entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, aku pengen banget teman-teman termotivasi buat meraih pendidikan setinggi-tingginya, gimana pun caranya itu, entah itu dengan beasiswa ataupun dengan biaya sendiri. Jadi aku harap kita punya motivasi tinggi terhadap hal pendidikan ini tadi, karena pendidikan khususnya bidang ekonomi ini bakal kita pakai banget di Indonesia ini tadi. Oke, berarti kalau dari Akmal sendiri harapannya semoga teman-teman yang ikut kegiatan ekonomi trip ini bisa memantik semangat mereka untuk melanjutkan pendidikannya, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Betul. Mungkin kalau dari Hafiz sendiri, apa sih harapannya untuk kegiatan ekonomi day ini? Oke. Harapannya sih aku maunya ekspektasi yang dibayangkan sama peserta itu sesuai dengan yang ada, dan ekspektasi yang diharapkan oleh panitia juga sesuai dengan yang ada gitu. Karena kita udah ada kesepakatan juga kan, pengennya seperti apa di ospek ini, dan itu simpelnya kedua belah pihak merasakan kepuasan yang sama dan bahagia bareng, semua rangkaian acara juga terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Itu aja sih simpelnya. Kalau dari Hafiz berarti harapannya itu ada di kegiatan ini dapat sesuai dengan ekspektasi peserta maupun panitia dan dapat menimbulkan kebahagiaan baik bagi peserta juga panitia supaya bisa bahagia bareng nih selama menjalani ekonomi week ini kan Hafiz. Nah kalau dari Ebin sendiri nih terakhir, apa sih harapannya buat kegiatan Hipotex R ini Ebin? Oke, harapannya memang mungkin dari Economic Trip dan Economic Day ini kan di bagian mungkin pengalaman dan bagian juga bagaimana perasaan di sebagai mahasiswa gitu. Kalau dari aku sendiri kan ini kurang lebih mengarah ke akademik banget gitu ya, kompetisi. Memang kalau kita sampaikan ya harapannya tentu sebagai mahasiswa gitu bisa benar-benar terpacu untuk lebih meningkatkan kapasitas dirinya sebagai generasi emas itu untuk bisa memajukan Indonesia, karena kita tahu ya dari background yang ada mungkin dari kualitas SDM seperti apa dan lain-lain. Benar kan yang bilang ini jadi kayak akademik banget gitu loh. Tapi dengan begitu juga sebagai generasi emas tuh kita mempersiapkan SDM sebagus-bagusnya untuk masa depan Indonesia. Jadi itu pride kita sebagai generasi emas. Oke, mungkin itu harapan dari ketiga ketua Mega Proker dari Hipotesa Femi PB. Luar biasa banget ya. Jadi kita di episode ini udah kupas tuntas nih tentang 3 Mega Proker yang ada di Hipotesa Femi PB ini. Banyak banget insight baru yang kita dapetin.
mungkin buat teman-teman yang nonton jadi semakin lebih mengenal gimana sih Economics Trip, Economics Day, dan juga Hipotex Art. Luar biasa banget ya episode Hipodcast kedua kali ini. Banyak banget insight baru yang kita dapetin. Thank you banget untuk Hafiz, Eben, dan juga Akmal yang udah mau ngeluangin waktunya untuk menceritakan gimana sih pengalaman dan mega proker yang ada di Hipotesa FEM IPB ini. Mungkin teman-teman dan aku juga jadi semakin paham nih gimana sih kegiatan Economics Day, Economics Trip, dan Hipotex Art tersebut. Mungkin sebelum closing, mungkin boleh kasih closing statement buat mengajak teman-teman sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan Economics Day ini ya, please. Oke. Closing statement ya. Buat teman-teman di sana yang nonton ini, entah itu sebagai peserta, panitia maupun orang lain yang belum terlibat dalam Economics Day, pesan aku kepada kalian, anggaplah selalu bahwa masa pengenalan entah itu departemen fakultas maupun kampus, ospek adalah wadah untuk mencari, mengulik tuntas tentang esensi sebagai mahasiswa. Stop untuk perpeloncoan dan kita gapai tujuan masing-masing sesuai dengan yang mereka harapkan sebagai peserta maupun yang panitia harapkan sebagai panitia. Itu aja dari aku harapannya buat semuanya. Mungkin selanjutnya boleh kita dengerin closing statement dari Akmal sebagai Ketua Mega Proker Economics Trip. Oke, kalau dari aku pribadi ya, paling singkat aja sih kalau misalkan aku. Nah, jadi buat closing statement dari Economics Trip atau kenapa sendiri adalah if you have a change, take it, don't miss it. Oke? Jadi kalau misalkan kalian bisa, jadi ambil aja, sikat aja, jangan lupa buat ikut Economics Trip di bulan Oktober dan terus cek Instagramnya dari @hipotesa. Sekian dari aku. Jangan lupa dicek ya teman-teman buat Instagram @hipotesa. Mungkin selanjutnya terakhir closing statement dari Eben sebagai Ketua Mega Proker Hipotex Art. Oke, closing statement dari aku ya, mungkin aku ingin mengajak teman-teman entah itu sebagai peserta ataupun panitia ataupun halayak umum yang nonton, aku ingin mengajak kita sama-sama berjuang sebagai generasi emas untuk masa depan Indonesia. Mungkin sama seperti dari tema yang aku bawakan, tema Hipotex Art itu Embracing the Sustainable Economic Growth in 2045 dengan tagline For the Future of Our Nation. Mungkin teman-teman boleh ya cek Instagramnya Hipotex Art IPB. Economics Day juga, cek Instagramnya. Apa tuh Instagramnya? Economics Day. Oke. Jangan lupa ya teman-teman dicek Instagram Hipotex Art IPB, Economics Day, dan @hipotesa. Ada dong. Oke, terima kasih buat 3 narasumber kita pada siang hari ini. Obrolannya yang sangat keren, kreatif, dan menarik banget. Mungkin adik-adik kita bisa semakin semangat nih buat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Hipotesa FEM IPB. Sekian episode kali ini, mungkin waktu kita berpisah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, mungkin boleh ya teman-teman bantuin aku buat nyebutin tagline dari Hipodcast. Gimana tuh? Yaitu Hipodcast, Hipotesa Podcast with many question and guest. Oke. Boleh aman kan? Bisa bantu kan? Bisa dong. Oke, mungkin langsung aja kita tutup episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hipodcast, Hipotesa Podcast with many question and guest. Semangat teman-teman. Economics Day juga. Jangan lupa trip. Yeay.